Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa bersikap terlalu baik tidak membuat seorang wanita mengagumi Anda, melainkan membuatnya melupakan Anda. Dan saya tahu, itu menyakitkan untuk didengar, tetapi dengarkan saya dengan serius, karena apa yang akan saya katakan kepada Anda adalah apa yang baru ditemukan oleh banyak pria setelah diabaikan, dibingungkan, atau diperlakukan sebagai pilihan. Dan Anda tidak perlu mengalaminya lagi. Kebanyakan pria percaya bahwa kebaikan sama dengan nilai, tetapi ada perbedaan besar antara menjadi pria yang baik dan menjadi pria yang berusaha menyenangkan agar diterima. Dan disinilah hampir tidak ada yang menyadari kesalahannya. Ketika Anda bergantung pada persetujuannya, Anda kehilangan sesuatu yang penting dalam psikologi setiap hubungan, persepsi otonomi. Dan ini bukan opini, ini adalah perilaku dasar manusia. Ketika seseorang merasa Anda kurang memiliki pusat diri, otak menafsirkan ini sebagai rasa tidak aman. Dan rasa tidak aman tidak menginspirasi rasa hormat emosional. Tahukah Anda apa yang hampir tidak dipahami oleh pria manapun? Seringkali dia tidak pergi karena kamu terlalu baik, tetapi karena kebaikanmu bercampur dengan rasa takut kehilangan, takut mengecewakan, takut mengatakan tidak. Dan wanita, siapapun sebenarnya, dapat merasakannya. Dan aku mengatakan ini bukan untuk mengkritikmu, tetapi karena aku melihatmu duduk di sana mencoba memahami di mana letak kesalahanmu, mencoba memahami perasaan, aku sudah memberikan yang terbaik dan itu masih belum cukup. Tapi izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia yang hampir tidak pernah diungkapkan kepada pria. Ketika kamu mencoba memenangkan hati seorang wanita hanya dengan menjadi baik, kamu akhirnya menghilang sebagai individu. Dia melihatmu, tetapi tidak merasakan dampak emosional apapun. Dia memperhatikanmu, tetapi tidak bergerak ke arahmu. Dan disinilah permainan mulai berubah. Ada alasan psikologis yang sangat spesifik mengapa beberapa wanita lebih cepat terhubung dengan pria yang percaya diri daripada dengan pria yang sempurna. Dan ketika kamu memahami alasan ini dengan tenang, tanpa drama dan tanpa berpikir ada sesuatu yang salah denganmu, semuanya berubah. Termasuk bagaimana dia meresponsmu. Jadi, tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya tunjukkan selanjutnya bukanlah tentang berhenti menjadi baik, melainkan tentang berhenti menjadi tak terlihat. Dan ketika itu menjadi jelas, Anda akhirnya akan mengerti mengapa beberapa pria meninggalkan jejak di benak seorang wanita dan bagaimana Anda dapat melakukannya dengan cara yang sehat dan autentik. Pertama, terlalu baik membuat Anda kehilangan rasa hormat tanpa menyadarinya. Hampir setiap pria percaya bahwa semakin baik hatinya, semakin wanita akan menghargainya. Tetapi yang hampir tidak diakui oleh siapapun adalah bahwa justru kebaikan tanpa batas inilah yang membuat Anda kehilangan tempat di benaknya. Pria yang mencoba untuk selalu baik tidak tanpa percaya diri, mereka tampak terlalu mudah didapatkan. Ketika Anda mencoba memenangkan hati seseorang dengan kebaikan tanpa batas, apa yang dirasakan otaknya bukanlah kedewasaan, tetapi prediktabilitas. Dan prediktabilitas dalam dinamika manusia apapun mengurangi dampak emosional. Orang bereaksi terhadap apa yang memiliki bentuk, terhadap apa yang memiliki identitasnya sendiri, terhadap apa yang menyampaikan inti. Dan ketika Anda tidak menunjukkan batasan, ketika Anda mengatakannya terlalu cepat, ketika Anda menerima segalanya untuk menghindari konflik, Anda mengirimkan sinyal yang halus, diam, tetapi kuat. Saya ingin Anda menyukai saya. Dan sinyal ini mengaktifkan pembacaan otomatis pada orang lain. Ketergantungan emosional. Dan ketergantungan, baik pria maupun wanita, mengurangi persepsi nilai. Ini bukan tentang jual mahal, tetapi tentang tidak larut dalam keinginan untuk diterima. Bayangkan dua adegan. Pada adegan pertama, dia mengirim pesan terlambat setelah mengabaikan Anda sepanjang hari. Dan Anda membalas dalam 5 detik dengan senyum mencoba menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia merasakan tergesa-gesa Anda, merasakan ketakutan Anda kehilangan koneksi, dan keajaiban itu memudar. Pada adegan kedua, dia mengirim pesan yang sama dan Anda merespons dengan tenang, meluangkan waktu, karena Anda sibuk, tidak kesal, hanya fokus. Dia merasakan sesuatu yang lain, kehadiran, stabilitas, pengendalian diri. Dan itulah yang membuat seorang pria berkesan secara emosional. Sebelum merespons terlalu cepat, tarik napas.
Tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang terjadi di luar percakapan. Berlatihlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal kecil. Batasan sederhana menghasilkan lebih banyak rasa hormat daripada 10 pujian. Berbicara lebih sedikit untuk menjadi lebih banyak. Beri ruang. Biarkan keheningan. Biarkan dia merasakan Anda. Jangan mengubah ketegasan menjadi dingin. Ini bukan tentang menghukum. Ini tentang mempertahankan identitasmu. Aku menyukaimu, tapi aku juga punya ritme sendiri. Aku tidak terburu-buru untuk mengikuti siapapun. Ceritakan di kolom komentar dalam situasi apa kamu menyadari bahwa kebaikanmu berubah menjadi ketidakpedulian. Nah, jika kamu pikir itu sudah kuat, tunggu sampai kamu melihat poin kedua, karena disitulah banyak pria kehilangan daya tarik sebelum menyadari bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kedua, kesalahan psikologis yang dilakukan pria ketika mereka terlalu berusaha untuk menyenangkan. Tahukah kamu kesalahan diam-diam yang menyebabkan banyak pria kehilangan koneksi emosional dalam suatu hubungan? Bukan kurangnya perhatian, tetapi terlalu banyak perhatian. Ketika kamu selalu berusaha menyenangkan, dia mulai merasa seperti kamu mencoba membeli reaksinya, bukan menciptakan koneksi yang nyata. Otak manusia bereaksi berbeda terhadap apa yang ditawarkan secara alami dan terhadap apa yang ini adalah upaya untuk mengimbangi sesuatu. Ketika Anda memberi terlalu banyak, terlalu cepat, tanpa ritme, Anda menghilangkan perasaan penemuan. Dan penemuan itu penting, karena sistem penghargaan bekerja dengan antisipasi mikro, bukan kepastian mutlak. Ketika segala sesuatu tentang Anda dapat diprediksi, ketika Anda selalu mencoba untuk melakukan yang benar, ketika Anda menghindari ketidaknyamanan apapun, Anda menonaktifkan proses alami rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itulah yang membuat seseorang tetap terlibat secara emosional. Dan inilah bagian yang hampir tidak dibicarakan siapapun. Mencoba untuk selalu menyenangkan membuat Anda bertindak karena rasa tidak aman, bukan kehadiran. Bayangkan seorang pria yang baru saja bertemu seseorang yang sangat disukainya. Dia membalas bahkan sebelum selesai membaca pesan. Dia mengubah rencana, menyesuaikan jadwal, menawarkan bantuan yang bahkan tidak diminta wanita itu. Dia melakukan ini dengan berpikir bahwa dia menunjukkan minat, tetapi wanita itu merasa tertekan. Sekarang bayangkan skenario lain. Dia juga menyukainya, tetapi dia memiliki kehidupan, ritme, tujuan. Dia mendengarkan, mengamati, merespons dengan tenang. Dia menawarkan, tetapi tidak mengantisipasi. Dan wanita itu merasakan sesuatu yang lain. Ruang untuk bernapas, ruang untuk merasakan, ruang untuk menginginkan. Saat berbicara, tunjukkan kehadiran, bukan penampilan. Katakan apa yang perlu, bukan apa yang tampak seperti kewajiban. Saat Anda ingin menyenangkan, lakukan saja apa yang secara alami Anda lakukan, tanpa mencoba membuktikan nilai Anda. Beri dia ruang. Biarkan dia juga memulai percakapan, juga bergerak ke arah koneksi. Jangan samakan keseimbangan dengan ketidakpedulian. Menghilang tidak menciptakan daya tarik, tetapi menciptakan jarak. Saya suka hadir, tetapi saya tidak perlu terburu-buru untuk menunjukkannya. Kapan Anda menyadari bahwa Anda mencoba menyenangkan lebih dari yang seharusnya? Dan jika itu sudah membuka pikiran Anda, tunggu sampai Anda melihat poin berikutnya. Karena disitulah Anda memahami jenis sikap yang benar-benar membuat seorang wanita melihat Anda dengan hormat. Ketiga, tipe pria yang dia kagumi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan menjadi tangguh. Ada tipe kehadiran maskulin yang membuat seorang wanita memperhatikan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik, kekuasaan, atau penampilan. Itu sesuatu yang jauh lebih tenang dan jauh lebih langka. Orang yang benar-benar menonjol adalah orang yang menunjukkan keteguhan emosional tanpa perlu meninggikan suara, membuktikan apapun, atau bersaing untuk mendapatkan tempat. Pikiran manusia merespons rasa aman, bukan paksaan. Ketika Anda kuat di dalam, tanpa membual di luar, Anda mengaktifkan mekanisme sederhana, prediktabilitas emosional, tanpa kehilangan individualitas. Ini adalah keseimbangan yang hanya dikuasai oleh sedikit orang, karena kekuatan sejati tidak muncul dalam kebisingan, tetapi muncul dalam pilihan, dalam ritme, dalam batasan,
dalam ketenangan yang Anda pancarkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Dan ini menciptakan dua sensasi yang sangat kuat. Pertama, stabilitas. Sesuatu yang dikaitkan otak dengan keamanan psikologis. Kedua, rasa hormat yang spontan, karena identitas Anda tidak bergantung pada reaksi siapapun. Dan ketika seseorang merasakan hal ini datang dari Anda, dinamika berubah secara alami, tanpa tekanan, tanpa permainan, tanpa upaya teatrikal. Hampir seolah-olah energi Anda memperjelas. Saya tahu siapa saya dan saya tidak perlu membuktikannya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda menyadari bahwa Anda mencoba menjadi lebih dari diri Anda sebenarnya? Apakah Anda pernah merasa perlu melebih-lebihkan postur, intonasi, dan kehadiran Anda, seolah-olah Anda harus berpura-pura kuat agar tidak terlihat lemah? Dan semakin Anda berusaha, semakin Anda merasa terputus? Sekarang ingatlah saat-saat ketika Anda benar-benar tenang, menjalani hidup dengan ritme Anda sendiri, melakukan apa yang perlu Anda lakukan, tanpa memikirkan untuk membuat orang lain terkesan. Anda tidak berusaha untuk terlihat percaya diri. Anda memang percaya diri. Dan itulah yang menciptakan dampak. Bukan usaha, tetapi naturalitas. Bukan pose, tetapi kejelasan. Dan kejelasan ini bahkan terlihat dalam keheningan Anda. Amati reaksi Anda. Sebelum merespons, berhentilah selama 3 detik. Jeda singkat ini sudah menunjukkan pengendalian emosi dan mengubah suasana percakapan. Berikan kejelasan pada apa yang Anda terima dan apa yang tidak Anda terima. Batasan sederhana, yang dikomunikasikan dengan tenang, menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Kurangi kebutuhan akan penjelasan. Ketika Anda mengatakan sesuatu dengan tenang dan penuh keyakinan, Anda tidak perlu terlalu banyak membenarkan. Berbicaralah lebih sedikit, tetapi bicaralah dengan maksud. Konsistenlah dalam hal yang penting dan fleksibel dalam hal yang tidak penting. Kombinasi ini menghindari ketegangan yang tidak perlu dan memperkuat kehadiran Anda yang dewasa. Jangan samakan ketegasan dengan kekakuan. Kekakuan menjauhkan, ketegasan mendekatkan. Saya menyukai hal-hal sederhana, dan ketika sesuatu tidak cocok untuk saya lebih suka menyesuaikan diri dengan tenang. Pernahkah Anda merasakan perbedaan antara bertindak berdasarkan rasa aman batin dan bertindak karena takut terlihat lemah? Jika ini sudah memengaruhi perspektif Anda, poin selanjutnya akan lebih memengaruhi Anda, karena disinilah banyak pria kehilangan nilai diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Keempat, ini tentang kebutuhannya akan penerimaan. Ini membuatnya merasa Anda tidak memiliki harga diri. Apakah Anda ingin mendengar kebenaran yang hampir tidak diakui oleh pria manapun? Semakin Anda berusaha untuk diterima, semakin sedikit dia merasa Anda memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan sendiri. Ketika Anda bergantung pada persetujuannya untuk merasa cukup, Anda menghilang sebagai individu, dan ini mengurangi kehadiran emosional Anda. Otak manusia menilai nilai melalui konsistensi, kelembutan, bukan melalui usaha eksternal. Ketika Anda membentuk setiap kata, setiap sikap, setiap reaksi untuk menyenangkannya, apa yang dia rasakan bukanlah kasih sayang, melainkan kurangnya keseimbangan. Dan kurangnya keseimbangan menciptakan keraguan, bukan rasa aman, karena setiap orang, pria atau wanita, merasakan ketika seseorang terlalu banyak menyesuaikan diri untuk masuk ke ruang orang lain. Ini melemahkan dampak emosional, melemahkan identitas Anda, dan pada akhirnya melemahkan bahkan rasa hormat yang mungkin dia miliki untuk Anda. Kebutuhan untuk disetujui ini menempatkan Anda dalam siklus berbahaya. Siklus mencoba untuk mengimbangi, mencoba untuk membuktikan, mencoba untuk membenarkan. Dan semakin Anda mencoba, semakin tak terlihat Anda jadinya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda takut kehilangan seseorang, Anda mulai berjalan di atas duri? Berbicara dengan sangat hati-hati, menghindari menunjukkan apa yang sebenarnya Anda pikirkan, mengurangi pendapat Anda agar tidak mengecewakannya. Dan sedikit demi sedikit Anda menyadari bahwa Anda memudar, terputus dari siapa Anda sebenarnya. Sementara itu, pikiran Anda menciptakan cerita, menciptakan kecemasan, menciptakan harapan yang tidak realistis. Dan semua ini berasal dari satu hal.
Anda menempatkan harga diri Anda di tangannya. Alih-alih diam, tegaskan identitas Anda sebelum memasuki percakapan penting apapun. Ingatkan diri Anda secara mental. Nilai diri saya tidak bergantung pada reaksi siapapun. Bicaralah dengan jelas, bukan dengan rasa takut. Ini bukan tentang bersikap kasar, tetapi tentang tidak merendahkan diri hanya untuk diterima. Kembangkan minat dan rutinitas yang tidak berpusat pada siapapun. Ketika hidup Anda terstruktur, Anda secara alami akan lebih aman. Amati kapan Anda meminta izin emosional. Ketika Anda menyadari hal ini, kembalilah ke pusat diri Anda tanpa rasa bersalah. Jangan mencoba mengimbangi sikap baru ini dengan kesombongan. Ketegasan yang berlebihan menjadi topeng, dan topeng itu melelahkan. Saya menghormati pendapat Anda, tetapi saya juga memiliki pendapat saya sendiri, dan itu penting bagi saya. Dalam situasi apa Anda menyadari bahwa Anda mengorbankan diri sendiri hanya untuk diterima? Jika ini telah membuat Anda merenung, poin selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda momen tepat ketika kehadiran Anda berhenti memberikan dampak dan bagaimana mencegah hal ini terjadi. Kelima, momen ketika kebaikan menjadi ketidakberadaan emosional. Ada momen sunyi, hampir tak terasa, ketika kehadiran Anda berhenti memberikan dampak. Dan ketika ini terjadi, itu tidak menjauhkan diri karena niat jahat, itu hanya berhenti terasa. Ketika kebaikanmu menjadi rutinitas yang dapat diprediksi, tanpa kontras, tanpa identitas, dan tanpa ritme emosional, kebaikanmu berhenti membangkitkan sensasi baru. Dan itulah yang membuatmu tak terlihat secara emosional. Pikiran manusia didorong oleh rangsangan yang berubah, bukan oleh rangsangan yang terlalu konstan. Ketika kamu memberikan perhatian tanpa henti, perawatan yang tak berubah, dan kehadiran yang tak berubah, otaknya tidak lagi menemukan penanda emosional untuk dicatat. Dan ketika tidak ada penanda, tidak ada ingatan emosional. Itulah mengapa kamu bisa berada di sana setiap hari melakukan segalanya dengan benar, bersikap baik, hadir, namun dia tampak jauh. Ini bukan kurangnya kebaikan, tetapi kelebihan prediktabilitas. Tanpa kontras, tidak ada antisipasi. Tanpa antisipasi, tidak ada rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, tidak ada dampak. Dan dampaklah yang membuat setiap hubungan tetap hidup, bukan usaha. Dia tidak membutuhkan pria yang berisik, intens, atau tidak dapat diprediksi. Dia membutuhkan seseorang yang memiliki kehadirannya sendiri, bukan kehadiran yang terjamin. Pikirkan saat-saat ketika kamu mencoba menunjukkan lebih banyak kehadiran, berpikir bahwa itu akan membuat perbedaan. Kamu mengirim pesan kepada perkuat ketertarikan. Anda menyesuaikan jadwal agar tidak melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Anda menawarkan bantuan bahkan sebelum mengetahui apakah dia membutuhkannya. Dan semakin banyak Anda memberi, semakin sedikit dia tampak memperhatikan. Sementara itu, di dalam diri Anda, perasaan pahit itu tumbuh karena selalu hadir namun tidak pernah benar-benar diperhatikan. Sekarang bayangkan diri Anda dengan postur yang berbeda, tetap lembut, tetap hadir, tetapi dengan ritme, dengan napas, dengan kehidupan Anda sendiri, dengan jeda yang memungkinkannya merindukan Anda, bukan melalui manipulasi, tetapi karena energi Anda tidak selalu tersedia. Perbedaan inilah yang menciptakan dampak emosional. Ciptakan jeda alami dalam kehadiran Anda. Jangan menanggapi semuanya secara impulsif. Jangan muncul sebelum dirasakan. Jeda menciptakan persepsi, dan persepsi menciptakan dampak. Hargai waktu Anda dengan intensitas yang sama seperti Anda menghargai waktunya. Ketika Anda memperlakukan diri sendiri sebagai prioritas, energi Anda membawa bobot emosional. Bawalah hal baru dalam interaksi Anda. Perubahan halus dalam nada, ritme, cara Anda berbicara tentang diri sendiri. Jaga agar hubungan tetap hidup. Hindari mengubah perhatian menjadi kewajiban. Anda tidak berutang apapun selain apa yang otentik. Jangan mencoba menghilang untuk menciptakan ketidakhadiran. Ketidakhadiran yang dipaksakan menjadi permainan, dan permainan menghancurkan kepercayaan. Saya suka hadir sepenuhnya, tetapi saya juga membutuhkan ruang pribadi untuk tetap menjadi diri saya sendiri. Pernahkah Anda merasa terlalu hadir hingga berhenti menjadi diri sendiri?
Apakah Anda menyadarinya? Dan sekarang setelah Anda memahami poin terakhir ini, Anda siap untuk melihat nilai diri Anda dengan cara yang mungkin belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Dan itu mengubah segalanya. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang banyak pria tidak siap untuk mendengarnya. Tetapi itu benar-benar mengubah segalanya.